Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, muhibbukum fillah, kami mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman juga, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan perkataan mereka kecuali perkataan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Hadirin, dari dua ayat tersebut ada dua amal kebaikan yang hampir sama namun berbeda, yakni infak dan sedekah. Infak adalah perbuatan untuk mengeluarkan sebagian dari harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam Islam. Sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kemaslahatan umum. Berbeda sekali dengan infak. Sedekah memiliki bentuk pemberian yang lebih luas, bisa dalam bentuk harta, benda maupun non harta. Harta benda dalam konteks ini sama halnya dengan infak. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah, lalu manakah ibadahku yang engkau senangi? Allah Subhanahu wa taala menjawab, salat. Salatmu itu untuk dirimu sendiri, karena ketika engkau mengerjakan salat itu mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Zikir. Zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena dengan zikir hatimu akan menjadi tenang. Puasa. Puasa untuk dirimu sendiri, karena dengan puasa engkau melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsumu sendiri. Lantas Nabi Musa terheran, wahai Allah, lalu apa yang membuatmu senang? Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, sedekah, infak, zakat, serta perbuatan baikmu. Itulah yang membuat aku senang. Karena tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingnya, dan aku akan mengganti dengan ganjaran 700 kali lipat. Subhanallah. Maka hadirin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu besar keutamaan fadilah dan keutamaan infak. Adapun keutamaan infak, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, annal infak yakunu sababan li syarhi sadr wa taradil ham wal gham, bahwa infak merupakan sebab kelapangan hati serta faktor kehilangan, kesedihan dan kedukaan. Hal ini terbukti nyata dan bisa disaksikan ketika seorang berinfak dengan hati yang ikhlas, maka muncul rasa lapang, senang jiwanya, tentram hatinya. Karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad memasukkan infak pada salah satu sebab ketenangan di hidup. Adapun fadilah atau keutamaan sedekah adalah yang pertama, mencegah kematian yang buruk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu tamna'u maitatas su'. Yang kedua, peredam murka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqatus sir tudfi'ul ghadab rabb wa sadaqatus alaniyah junnatun minan nar. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah sir, sedekah yang dilakukan secara diam-diam, rahasia, memedamkan murka Allah, dan sedekah yang dilakukan secara terang-menerang merupakan perisai dari neraka. Yang ketiga,
7 pintu keburukan ditutup. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu tasuddu 70 baban minas su'." Sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan. Yang keempat, menolak bala dan memanjangkan umur. Begitu banyak lagi fadilah infak dan sedekah, dan begitu juga kisah-kisah kaum salihin mengenai 2 amal kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayah untuk melakukan 2 amal kebaikan ini. Demikian dari Al-Fakir. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.